strategi work together, support each other ya. Nah, di sini tentu ada subsidi silang. Nah, ini juga bukan masalah kecil ya. Banyak sekali lembaga yang curhat istilahnya ke Bunda Yanti. Misalkan, Bun, orang tua bilang nggak mau bayar SPP. Kenapa? Kan anak sekolah di rumah, masa bayar SPP? Katanya ya, seperti itu. Nah, ini tentunya harus kita juga beri pemahaman. Ibu guru membuat kegiatan, tentu juga ibu guru harus datang ke sekolah atau perlu juga biaya. Tentunya di sini perlu kerendahan hati dari semua pihak, dalam artian memang kita paham dampak COVID ini tentu akan mempengaruhi juga terhadap ekonomi, baik ekonomi juga keluarga ya, orang tua mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga menjadi dampak yang luar biasa, membuat orang tua juga stres ya, biaya harus banyak, sedangkan penghasilan tidak ada. Nah, guru juga sebenarnya, apakah yayasan masih sanggup untuk memberikan salary atau honor? Nah, tapi Bunda Yanti senang kemarin saya mendengar Mas Menteri menyampaikan bahwa dana BOP bisa dialihkan juga untuk memberikan honor guru. Ya, saya sih berharap guru-guru kita, apalagi ya guru-guru PAUD ini luar biasa yang memberikan fondasi kepada anak-anak usia dini ini bisa lebih dihargai, lebih bisa memberikan kesejahteraan buat guru-guru PAUD kita. Nah, terus juga nutrisi bagaimana ya. Nah, ini nanti bagaimana kita membuka satu komunikasi yang baik, bisa ada subsidi silang tentang nutrisi, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Remote learning, penyediaan bahan ajar. Ya, bagaimana ibu guru tadi membuat konten-konten yang menarik ya, jangan terlalu panjang. Ya, yang saya tahu biasanya anak-anak kita ini rentang konsentrasinya itu biasanya mengikuti usianya. Misalkan anak 2 tahun, itu rentang konsentrasinya hanya 2 menit. Anak 3 tahun, kalaupun ada yang bisa bertahan lama, ini bisa jadi memang anak ini di usia perkembangannya di atas rata-rata, atau konten yang diberikan itu memang menarik ya. Jadi ini penting sekali. Buatkan buku panduan ya untuk kegiatan-kegiatan anak yang simple, yang tentunya bahasanya mudah dipahami oleh orang tua, yang tidak membuat orang tua menjadi kebingungan dalam mendampingi anak bermain di rumah ya. Media pembelajarannya dibuat juga sesederhana mungkin. Dari lingkungan kita bisa belajar. Saya selalu menyampaikan ke guru-guru hebat ini kan bahwa kita dulu katanya kita mengenal PAIKEM. Saya tambahkan L deh ya. Ini jarang sekali dilibatkan ya. Pembelajaran, P-nya aktif, terus inovatif, kreatif, M-nya efektif dan menyenangkan. Saya tambahkan 1 L, lingkungan. Kadang-kadang kita lupa melibatkan lingkungan untuk belajar anak, untuk bermain anak. Seperti apa sih Bunda? Ajak anak keluar, jalan-jalan, selain tubuhnya menjadi sehat, kena matahari, mereka bergerak, tidak hanya duduk melihat HP, menjadi obesitas dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga bisa kita tularkan kepada orang tua ya. Orang tua bisa mengajak anak-anak jalan, nggak usah jauh-jauh jalan ke tempat rekreasi, dan dekat saja, keliling komplek misalkan. Nah, dari keliling komplek misalkan, nah itu ada biji apa ya, ambil ya. Pada saat dia mengambil saja itu sudah pembelajaran. Mengambil, atau kalau saya bilang apa ya, nyomot, apa menjemput ya, itu juga tidak mudah, apalagi untuk anak-anak yang masih usia 2 tahun ya. Nah, nanti setelah itu mereka kumpulkan. Nah, atau misalkan, nah itu ada sampah, yuk kita bawa kantong plastik, kita simpan sampahnya. Itu bagaimana juga lingkungan menjadi sumber belajar buat anak-anak kita ya. Alat pembelajaran edukatif yang tentunya juga tidak mudah ya. Bagaimana orang tua belum tentu juga bisa menyiapkan. Mungkin satu sisi ada keluarga yang secara ekonomi menengah ke atas punya mainan yang begitu banyak, walaupun kadang-kadang mainan itu tidak mempunyai sifat mendidik. Tapi ada juga orang tua yang tidak memiliki sama sekali. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan lingkungan untuk menjadi belajar untuk anak-anak kita. Ya. Nah, di sini bagaimana kita punya 5 fondasi hidup dalam untuk anak-anak kita ya. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa kita bentuk? 1, confident atau percaya dirinya ya, like habitnya, atau bagaimana dia kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupannya tentunya yang positif ya. Terus motivasinya, curiosity-nya, independennya, bagaimana anak ini menjadi anak yang bisa mandiri ya. Bagaimana anak yang selalu punya semangat
ya motivasi untuk bisa terus belajar dan terus belajar. Tentu ini sangat dipentingkan. Apalagi Indonesia di tahun 2045 akan menuju Indonesia dengan generasi emas. Siapa tahu nih anak-anak didik kita yang sekarang ini yang masih usia 5 tahun, ya nanti 25 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kita berharap Indonesia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya, yang akan menjadikan negara kita adil, makmur, sejahtera. Tentunya ini penting sekali bagaimana 3 pilar tadi, orang tua, guru, dan juga lingkungan bisa menjadi satu kolaborasi yang begitu luar biasa. Jadi terakhir pesan Bu Dayanti, di masa BDR ini belajar dari rumah, berikan semangat kepada orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya bermain di rumah. Yang tadinya mungkin orang tua merasa sudah dititipkan di sekolah, selesailah tanggung jawabnya, bukan itu. Tapi bagaimana sekarang kita diingatkan bahwa tugas utama orang tua dan keluarga adalah mendidik putra-putri mereka. Ini secara tidak langsung kasus COVID ini menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa tanggung jawab mendidik itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalaupun ada lembaga-lembaga yang bisa kita berikan tanggung jawab itu, tentunya tidak sepenuhnya kita berikan tanggung jawab itu. Ya, tentunya itu hanya sebagian saja. Bagaimana lembaga bisa membantu tumbuh kembang anak kita, tapi tetap komunikasi yang baik antara orang tua dengan pihak lembaga atau dalam hal ini PAUD bisa terus berjalan. Jadi masa BDR ini jangan membuat guru-guru menjadi juga kecil hati, tidak bisa memberikan stimulasi. Tentunya stimulasi itu bisa kita berikan lewat orang tua. Bagaimana bisa melakukan penilaian? Saya rasa juga tetap bisa. Ya, di sini kuncinya adalah lakukan komunikasi yang baik. Tentunya juga memberikan pemahaman kepada orang tua. Saya berharap orang tua juga bisa paham bahwa walaupun anak belajar di rumah bukan berarti mungkin SPP tidak bayar. Mungkin kita bisa cari solusinya, mungkin apakah SPP dibayar sebagian, tapi paling tidak guru-guru kita harus tetap sejahtera juga, harus bisa mendapatkan honor juga, ya. Nah, ini saya juga bersyukur Mas Menteri bisa memberikan satu kebijakan yang begitu luar biasa. BOP bisa dipakai untuk memberikan honor kepada guru-guru kita. Salam sejahtera, tetap semangat untuk guru-guru PAUD kita. Terus lakukan yang terbaik, do the best. Insya Allah tidak akan memberikan kesulitan ini terus menerus. Kita akan bangkit, kita bisa terus mendampingi anak-anak kita. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari Bunda Yanti, mohon maaf lahir batin. Kita bersama-sama mendampingi anak-anak usia dini kita. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.